Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Eits, tunggu dulu, konteksnya apa dulu nih? Gak mungkin dong saya mainin karakter Mama atau Bilqis ya, karena itu kan perempuan ya. Saya pengen mainin karakter siapa ya? Enggak sih, saya pengen memang Sultan kayaknya. Karena buat saya Sultan ini cukup complicated, cukup menantang, dan range actingnya juga cukup besar gitu. Jadi saya bisa explore di karakter Sultan ini. Beda banget gitu. Pertama saya udah lama banget nggak main film komedi. Dan Gampang Sionis salah satu komedi yang buat saya tuh cukup relate dengan kondisi masyarakat sekarang gitu. Dan ada sisi-sisi literasi keuangannya, dan yang paling penting komedinya itu cukup komedi yang grassroots ya, orang bilang, kalau penonton bilang itu komedi yang akar rumput, yang benar-benar orang tuh bisa ketawa sereceh itu tanpa harus mikir apapun gitu. Dan buat saya ini yang dibutuhin penonton sekarang gitu, di tengah-tengah gempuran film-film horor sih sebetulnya. Ada nggak ya sebenarnya? Emang beneran ada sih. Tapi kalau misalnya pertanyaan adalah kenapa dikontrakkan Mimi Peri, mungkin harus nonton filmnya. Karena baru di situ terjawab. Jadi apa yang kita pernah post dan terungkap di media itu semuanya akan terjawab di filmnya. Makanya jangan lupa 16 November. Iya, sebenarnya digambarkan karakter keluarga di sini adalah keluarga dari Jawa Barat gitu. Memang mau nggak mau ya bahasa sehari-harinya dengan bahasa Sunda. Tapi memang film ini bukan segmented untuk orang Sunda aja, untuk orang Jawa Barat aja, tetap film Indonesia gitu. Jadi ada beberapa dialog yang memang kita pakai bahasa Sunda, di dialog yang lain kita kombinasi dengan bahasa Indonesia, dan di scene atau adegan lain full bahasa Indonesia. Jadi memang film ini punya banyak keberagaman lah. Dan kebetulan saya bukan orang Sunda, jadi sebelum film ini syuting, kita ada workshop dulu selama sebulan. Sebulan alhamdulillah ya, kalau misalnya ya pasti ada, karena memang bukan bahasa ibu, bahasa sehari-hari, pasti ada lah plus minusnya. Cuman buat saya yang paling penting tuh bukan itunya sih. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya informasi atau pesan yang disampaikan lewat karakter saya ataupun film ini tuh bisa nyampe ke penonton dengan jelas. Itu duit beneran. Kalau duit palsu ngapain saya posting gitu. Kurang keren ya. Jadi memang itu duit beneran, makanya karena duit beneran makanya saya posting. Kapan lagi saya punya duit sebanyak itu gitu. Ya karena itu bener, makanya tagline-nya itu. Segalanya uang bukan segalanya. Bener. Kebahagiaan itu bukan tergantung sama uang. Tapi segalanya kan butuh uang gitu. Untuk mencapai kebahagiaan itu kadang-kadang kita butuh uang. Mau liburan butuh uang. Mau jajan makanan enak pakai uang. Ya semuanya uang. Tapi gimana cara untuk mendapatkan uang itu ya kerja gitu. Sebenarnya enggak sih, nggak pernah gitu. Jadi saya tuh orang yang cukup mungkin nggak bernyali dengan utang sebetulnya. Jadi kayak misalnya untuk hal-hal yang berhubungan sama kredit aja, kan teman-teman banyak mau bilang ini kredit aja bro, kredit sekarang udah murah, tinggal bayar. Nah saya tuh masih agak old school, konvensional gitu. Jadi kalau misalnya kayak pakai sesuatu yang belum lunas tuh kayak kepikiran terus. Nah makanya alhamdulillah nggak pernah sampai ke pinjol atau pay later. Janganlah. Kredit punya, cuman ya memang harus benar-benar wise gitu penggunaannya. Karena kan enak ya. Wah, bisa ini itu, semakin kita gunain makin gede gitu iniannya payungnya gitu kan. Tapi lama-lama mikir juga gitu, kalau misalnya kita seenak ini dan pemasukannya nggak balance gitu, itu akan jadi sesuatu yang bahaya juga. Dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan harus dengan bijaksana sih kartu kredit itu. Ya buat saya generasi sandwich itu atau orang-orang yang seperti Sultan itu kan tidak bisa
tidak bisa apa ya, dia tidak bisa melawan keadaan gitu kan. Kadang-kadang di dalam keluarganya memang dia menjadi tulang punggung keluarga, sementara dia juga punya ambisi untuk membangun karir dan sebagainya. Tapi buat saya menjadi generasi sandwich itu bukan hal yang perlu ditakuti gitu. Karena mungkin itu jalannya untuk meraih sukses. Ujian-ujian sebagai generasi sandwich itu yang menempa orang-orang seperti Sultan dalam film ini untuk meraih kebahagiaannya kelak gitu. Dan tapi ketika teman-teman juga ada di generasi sandwich yang berhasil misalnya dengan profesi atau dengan keadaannya dia bisa menghidupi keluarganya, menjadi tulang punggung keluarganya, juga jangan terlalu merasa menjadi seorang hero gitu. Karena kan ya itu adalah kewajiban dari banyak orang gitu. Jadi buat saya jalanin aja, tetap semangat, tidak perlu menjadi merasa sebagai seorang pahlawan yang bisa menghidupi keluarga. Enggak, itu memang udah jalan hidup kita masing-masing gitu. Dan buat saya yang paling penting buat teman-teman yang ada di posisi itu harus nonton film Gampang Cuan mulai tanggal 16 November 2023. Waduh, kalau segitu mah kita nggak ada modalnya. Adanya berapa? Ya palingan juga kira-kira nggak ada sih.